Lakib adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ya. Nah, ini materi kita pada hari ini yang kita akan bahas kedudukan lakib di dalam sakib. Ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sakib itu merupakan bagian daripada lakib yang dari teori kita aplikasikan. Ya. Kemudian pengertian dan dasar hukum lakib tentu, ya, karena lakib itu dibuat, dijalankan oleh organisasi, ya, ada kementeriannya, ada lembaganya, atau pemerintah daerah, ya, maka dasar hukum itu penting, ya, supaya semua mengikuti peraturan sehingga tujuan itu bisa tepat atau hampir samalah, ya, di dalam melangkah pembuatan lakib. Ya. Selain itu tentu punya dasar hukum yang kuat, ya. Kemudian kita akan melihat juga logical frame daripada penyusunan lakib itu seperti apa, ya, isinya apa, gitu ya. Ya misalnya ada eksekutif summary, ada apa lagi, pendahuluan, ya, ada apa, ya, bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya. Bab 3 itu adalah semacam apa, hasil dan pembahasan lah gitu ya, atau yang kita sebut dengan akuntabilitasnya, ya. Kemudian ada juga penutup, ya, atau kesimpulan. Kemudian juga kita akan lihat apa fungsinya lakib, ya, kenapa harus dibuat, apa manfaatnya, dan prinsip-prinsip lakib itu apa saja, ya. Kemudian juga kita singgung tentang bentuk laporan atau lakib yang berkualitas itu seperti apa, ya. Nah, kemudian kertas kerja evaluasi tentu dari kegiatan-kegiatan tadi akan menghasilkan suatu output atau outcome. Nah, ini perlu dievaluasi, ya. Apakah ada perkembangan atau malah ada kemunduran. Itulah kira-kira, ya. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) itu terdiri dari ini, ya, yaitu perencanaan kinerja. Tadi sudah saya sampaikan, ya, tidak hanya Renstra, tidak hanya Renja, ya, hampir semua perencanaan yang ada di sini, ya, baik itu kegiatan maupun keuangan, ya, disiapkan di dalam perencanaan kinerja. Ya. Nah, kemudian ada pengukuran kerja, pengukuran kinerja. Nah, tentu sebelum dilakukan pengukuran kinerja, tentu pelaksanaannya nanti, ya. Pelaksanaan itu apa? Pelaksanaan kinerja tadi, ya, nanti akan hasilnya itu akan kita ukur, gitu ya. Kemudian monitoring dan evaluasi. Tentu dari hasil tadi perlu ada pengawasan, ya, misalnya oleh inspektur utama yang dijalankan oleh auditor kita, ya, atau oleh kemarin sudah kita sebut pejabat terkait atau pejabat pengelola keuangan negara, ya, atau bisa juga oleh ekstern, BPK, BPKP, ataupun masyarakat, ya. Nah, kemudian tentu terakhir ada pelaporan tadi, ya, laporan dari pertanggungan jawab dari semua kegiatan itu harus kita laporkan berupa dalam bentuk pertanggungan jawab tadi. Nah, nanti pelaporan inilah yang kita sebut dengan lakib. Nah, kita jelaskan kembali tentang kedudukan lakib di dalam sakib. Nah, ini tentu diaturlah di dalam peraturan-peraturan. Yang pertama adalah Kemenpan, ya, nomor 135 M PAN 9/2004, ya. Itu memuat beberapa langkah-langkah
yang harus kita pelajari, ya. Yaitu pertama ada tahapan pelaksanaan evaluasi lakip, ya. Itu diatur, ya, evaluasi lakipnya diatur. Ya, siapa-siapa yang berhak untuk melakukan evaluasi tadi. Ya seperti tadi pengawasan intern maupun ekstern itu bisa tetap terjadi ini evaluasi tadi, ya. Kemudian ada beberapa survei pendahuluan tentu, ya. Nah, survei pendahuluan ini berhubungan dengan pelaksanaan daripada kegiatan-kegiatan kita, ya. Kegiatan kita dalam 1 tahun itu apa, gitu ya. Gitu. Ya. Kemudian evaluasi atas penerapan sakit, ini ya. Ya, apa saja yang perlu dievaluasi di dalam penerapan sakit? Yang materi kita yang ada di dalam sakit, yaitu adalah renstra tadi, ya, perencanaan, ya, gitu ya. Kemudian sistem pengukuran, tentu ini juga bagian daripada sakit tadi kan, ya. Kemudian perjanjian informasi dalam lakip, format penyajian dan isi informasi yang dilaporkan tadi, ya. Ya tentu tidak hanya ini, karena ini dalam Kemenpan sangat banyak sekali, ini hanya kita singkat saja, ya. Kemudian evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi atau unit tadi, ya. Artinya akuntabilitas kinerja instansi atau unit ya keseluruhan, ya. Jadi ini tindakan yang terakhir yang harus kita evaluasi kinerja oleh masing-masing orang, masing-masing unit ada di sini, ya. Kemudian tentu penyajian informasi lakip ini akan menjadi dokumen lakip juga, ya. Perjanjian tadi, ya, karena itu penyajian informasi, ya, penyajian informasi itu adalah hal yang penting, gitu ya, sehingga harus dibuat sebaik mungkin sehingga orang membaca itu tertarik, gitu ya. Ya. Selain itu tentu akan menjadi dokumen lakip nanti, ya. Kemudian Kemenpan 135 itu akan disempurnakan atau dilengkapi lah, gitu ya, yaitu di dalam Permenpan RB nomor 25 tahun 2012, ya. Nah, ini dimunculkanlah langkah-langkah evaluasi lakip tadi lebih jelas, gitu ya. Ya, gitu ya. Dijelaskan apa yang harus kita lakukan, muncul di situ. Kemudian begitu ya, survei pendahuluan juga perlu, ya, supaya ASN itu atau unitnya itu sudah menguasai apa yang ada di dalam pedoman sakit maupun pedoman lakip, gitu ya. Kemudian evaluasi atas komponen akuntabilitas sakit. Nah ini ya, ini lebih terinci, gitu ya. Kalau di sini cuma ini, nah ini lebih terinci lagi, yaitu ya tidak hanya pekerjaan, tapi jumlah di dalam perencanaan ini. Karena nanti yang diukur tidak hanya banyaknya uang atau habisnya uang, tapi juga pekerjaannya. Ya. Kemudian pengukuran kinerja tentu, ya. Dari pelaksanaan pekerjaan maka ada hasil, ya. Nah, hasil itu akan kita lakukan pengukuran, ya. Gitu. Maka hasil output itu kita harus ke arah bisa diukur, ya, supaya lebih objektif, ya. Maka kemarin ada satuan-satuan, ada kuantitatif, ada kualitatif, ada persen, ada rata-rata, ada rasio, ada apalagi indeks, gitu ya, terusnya. Kemudian langkah berikutnya pelaporan kinerja tadi, ya, laporan kinerja. Nah, tentu dari setahun yang lalu ya, kita laporkan di dalam laporan kerja yang nanti yang kita sebut dengan lakip tadi, ya.
Nah, tentu ini adalah evaluasi kinerja ya. Dari hasil laporan tadi tentu ada positif, ada negatif. Nah, tentu perlu ada di evaluasi ya. Nah, kemudian capaian kinerja. Nah, ini capaian tadi dari hasil perjanjian kerja ya. Itu apakah bisa tercapai atau tidak. Baik itu perorangan maupun per unit ya, itu ya. Kemudian ada penilaian dan penyimpanan tentu ya dari hasil laporan kinerja itu ada penilaiannya nanti ya. Ya tentu yang mempunyai tugas ya Menpan sama Menteri Keuangan lah ya. Itu ya. Kemudian file-file tadi tentu kita kirim ke Menpan gitu ya. Nah, nanti akan direkap seluruhnya dilaporkan ke Presiden ya. Tentu kita juga punya file-file untuk ya tahun-tahun pembanding tahun-tahun berikutnya lah. Itu ya. Itu kira-kira ya sepintas kedudukan Lakib di dalam Sakib. Kemudian pengertian dan dasar hukum Lakib. Ya, dasar hukumnya yaitu Permenpan RB nomor 53 tahun 2014 tadi ya. Nah, ini lebih terinci ya. Isinya itu lebih terinci. Maka dikatakan isinya adalah sebagai petunjuk teknis ya. Penyusunan perjanjian kerja ya. Jadi lebih rinci ya secara teknis gitu ya. Kemudian isinya juga lapangan kinerja apa saja dan review atas lapangan kinerja tadi atau pekerjaan-pekerjaan lah, lapangan pekerjaan ya. Ya, ya. Itu atau kinerja aja cukup ya. Itu dan sebagainya ya. Kemudian tujuannya di dalam Permenpan RB nomor 53 tahun 2014 adalah memberikan informasi kinerja ya kepada pemberi mandat ya itu ya atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai ya. Yang memberi mandat ini siapa? Ya atasan langsung ya. Dan kemarin sudah kita sampaikan bahwa pekerjaan di kantor itu sebaiknya habis dipakai, habis dibagi ya, gitu ya. Jadi kepala BPS kita bagi terus kepada deputi, kita bagi ke eselon 2 ke koordinator, koordinator ke subkoordinator, ke staf ya. Nah, ini pemberi mandat itu adalah atasan langsung. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi perintah untuk meningkatkan kinerja. Ya. Tadi sebagai alat evaluasi tadi kan ya. Di tahun kemarin berapa, tahun ini berapa, atau berapa yang datang berapa. Nah, tentu ini bisa kita bandingkan apakah trennya itu naik atau turun gitu ya. Itu ya bisa kita lihat ya. Karena itu katakan perbaikan berkesinambungan tadi. Artinya pada tahun tertentu itu apa sih kelemahan-kelemahannya? Kenapa kok tidak tercapai targetnya? Nah, itu kan mestinya kita tahu ya. Nah, ini sebagai evaluasi tadi supaya tahun berikutnya bisa kita perbaiki. Ya. Laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi atau tiap unit tadi ya yang menyusun perjanjian kerja yang tadi disebutkan tadi ya. Jadi setiap orang atau setiap unit yang melakukan perjanjian kinerja itu harus membuat laporan gitu ya pada dasarnya ya. Kemudian laporan kinerja atau lakib merupakan bentuk akuntabilitas ya, bertanggung jawab dari pelaksanaan tugas dan fungsi ya, tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran tadi ya. Lakib merupakan bentuk akuntabilitas bertanggung jawab tadi dari
tugas-tugas atau fungsi-fungsi yang dipercayakan kepada suatu instansi, ya, yang menggunakan anggaran, ya. Tentu kemarin sudah kita lihat Presiden sebagai penanggung jawab kegiatan pembangunan, maka akan membagi atau menguasakan kepada Menteri Keuangan dan kementerian lembaga yang lain sebagai pengguna anggaran, dengan Menteri Keuangan sebagai pengelola keuangan negara atau BUD, Bendahara Umum Negara, ya. Nah, ini tentu salah satunya ini, ya, sebagai pertanggungan jawab di dalam melaksanakan tadi adalah kita harus membuat lakib tadi, ya. Kemudian kita menginjak kepada logical frame penyusunan lakib, apa saja yang ada di dalam format lakib, ya. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, ya. Tentu ini juga garis besar, ya. Jadi kalau mau lebih dalam, lihatlah Permenpan tadi, ya. Yang pertama adalah tentang persiapan. Nah, ya, persiapan, ya. Pembentukan tim penugasan. Nah, ini, ya. Ya, karena lakib itu adalah suatu karya, suatu unit, ya. Dikatakan tadi, ya. Suatu organisasi, ya. Maka untuk melaksanakan itu perlu dibentuklah tim, ya. Panitia lah, ya. Nah, panitia tadi akan mendapat penugasan dari pimpinan, ya. Tentu ada hitam di atas putih, ya. Kemudian selain itu, pimpinan juga kita atau tim tadi dibantu, atau pimpinan dibantu tim itu akan membuat kebijakan rujukan tadi, ya. Atau rambu-rambu di dalam pembuatan lakib itu apa saja. Itu harus dibuat. Tentu pedomannya pada Permenpan tadi, ya. Enggak boleh ngarang sendiri, ya, secara garis besar tentunya. Nanti akan kita sesuaikan isinya di masing-masing kementerian lembaga tadi, ya. Ya, kalau BPS tentu sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang ada di BPS. Kemudian selain itu juga kita siapkan dokumen-dokumen sakib, ya, yang tadi kita sebutkan tadi. Ada Rejra, ada Renja, ada IKU, ada sasaran, ada apalagi program, ada kegiatan, ada kebijakan, dan sebagainya lah, ya. Ini harus disiapkan, termasuk tentu perjanjian kinerja tadi, ya. Itu sebagai dokumen juga, ya. Nah, kemudian data-data kinerja. Data kinerja tentu hasil tadi, hasil perhitungan kemarin yang kita hitung dengan rumus, ya, antara realisasi dengan target tadi, ya. Ada rumus yang positif, ada rumus yang negatif. Nah, ini, ya, ini perlu dimasukkan di sini, ya. Kemudian langkah kedua yaitu penyusunan outline lakib. Ini formatnya tadi, ya. Lakib itu seperti apa sih bentuknya, ya, gitu kan. Ya, secara garis besar juga hampir sama skripsi kita lah, ya. Anda, yaitu di sini ada executive summary, ya. Ya, ya. Betul. Ya, dibuat apa saja yang muat di dalam executive summary, sama, yaitu tentu permasalahan pertama, ya, lingkupnya, ya, lingkup instansi atau pekerjaan-pekerjaan instansi atau kementerian, kemudian tujuannya, fungsinya, tugasnya, ya, kemudian metodologinya, ya, kemudian apa lagi, ya, kesimpulan atau yang ditemukan di lapangan tadi, ya, dimasukkan di executive summary. Bab 1 pendahuluan tentu, ya.
Ya, pendalaan tentu ya juga sama isinya, dari latar belakang, dari tujuan, ya, dari manfaatnya dan sebagainya. Ya, kemudian bab 2 ada perencanaan dan perjanjian kerja tadi. Jadi, dibuat tadi ada Renstra, ada RKT, ada Renja, ada perencanaan apa KKT, KKS gitu ya. Ya, artinya kegiatan capaian sasaran gitu ya, atau yang lain. Itu pokoknya yang berhubungan dengan perencanaan dan perjanjian kerja masuk di dalam bab 2. Ya. Nah, bab 3 adalah pokoknya, yaitu akuntabilitas kerja tadi. Ya. Jadi analis, kalau kita di dalam skripsi ada hasil dan pembahasan lah gitu ya. Jadi hasilnya apa? Daripada kinerja setiap orang, apakah itu tercapai atau tidak, atau setiap unitnya tercapai atau tidak. Nah, ini tentu kita bahas di dalam akuntabilitas kinerja tadi. Ya, ya karena ini kita kinerja tadi akan terukur, ya, artinya bisa secara secara pasti itu bisa kita nyatakan itu baik atau tidak, ya. Kemudian di bab 4 penutup, ya. Ya seperti kita skripsi kesimpulan, ya. Ya isinya adalah ya kesimpulan, saran atau rekomendasi. Jadi apa-apa yang kita temukan di dalam akuntabilitas kinerja ini, bab ini akan kita simpulkan ya di dalam penutup tadi. Kemudian ada hal-hal yang kurang baik, ya mungkin ada rekomendasi atau saran tadi di dalam penutup ini, ya. Kemudian satu lagi ada lampiran-lampiran. Nah ini lampiran ini adalah hal yang penting, ya, karena nanti akan menunjang apa yang ditulis di dalam bab 1, bab 2, bab 3 atau bahkan bab 4 tadi, ya. Ya misalnya salah satunya adalah hasil atau perjanjian kinerja itu harus dimuat. Ada buktinya nggak dokumennya bahwa Anda itu telah melakukan perjanjian kinerja dengan atasannya. Nah, itu harus ada lampiran. Ya. Begitu juga nanti outputnya atau outcome-nya itu juga ada lampiran tadi. Ya. Termasuk tentu tadi materi-materi ada Renstra, Renja, Tapkin atau IKU atau indikator kinerja investasi atau IKI atau indikator yang lain. Nah, ini harus kita lampirkan gitu, ya. Tahap ketiga, ya tentu pengisian outline lakib, artinya perangkat-perangkat yang menunjang akuntabilitas itu diisi, ya. Ya tentu dibuat bukan diisi gitu ya. Ya misalnya dokumen Renstra itu harus dijabarkan di dalam laporan tadi. Ya tadinya kan buku-buku ya Renstra itu ada buku. Nah nanti kita akan resume supaya tidak semuanya Renstra akan kita masukkan di dalam lakib ya, kita resume aja gitu ya. Termasuk juga dokumen Renja ya, rencana kerja itu juga harus atau RKT tadi ya. Kemudian dokumen Tapin atau perjanjian kerja ini juga harus diisi, harus disiapkan lah ya, jangan sampai kosong gitu ya. Karena ini nanti akan tanda bukti pekerjaan tadi. Ya. Nah, dokumen IKU juga, apakah betul tercapai indikator kinerja utama, baik itu eselon 2, eselon 1 maupun kepala BPS. Ya, apakah output ataupun outcome. Ya. Nah, kemudian ini data-data kinerja juga sama. Data apa yang telah dilakukan ya dari DIPA tadi itu Anda akan tulis di sini lagi ya. Misalnya dari survei lah, survei itu alokasi sampelnya, distribusi sampelnya, kemudian pencacahannya, kemudian apalagi pengolahannya ya, kemudian validasinya atau apa gitu ya, kemudian laporan-laporan atau publikasi dan sebagainya lah. Ini nanti kita masukkan di dalam data kinerja ya. Gitu. Kemudian LHE, evaluasi, laporan hasil evaluasi ya, tahun sebelumnya itu penting
karena sebagai pembanding, ya, pembanding tahun ini, gitu ya. Tidak hanya tahun sebelumnya, mungkin pembanding itu bisa kita bandingkan dengan instansi yang mungkin ada terkaitan lah atau ada kesamaan tadi, bisa, ya. Kemudian yang terakhir yaitu penandatangan lakib, ya tentu ya. Karena itu adalah laporan secara resmi, ya, maka harus ada yang bertanggung jawab tadi, ya, harus ada penandatangan tadi. Ya biasanya lakib itu kita buat tadi dalam paling kecil itu biasanya akan di dalam eselon 2, ya, atau saker, ya, gitu. Jadi setiap saker itu harus membuat lakib, ya, atau eselon 2 minimum harus membuat lakib, gitu, ya. Itulah aturannya, gitu ya. Itulah kira-kira ya logika frame-nya. Ya ini penjebaran tadi, ya sudah sebagian saya jelaskan tadi bahwa di dalam persiapan ya, tentu ini langkah-langkah yang harus Anda kuasai, gitu ya. Tadi sudah kita sebutkan ya, yaitu penugasan pembentukan tim tadi ya. Jadi harus, gitu ya. Ya tim itu harus ada, gitu ya. Karena tadi pekerjaan itu bukan satu unit, ya, gabungan dari beberapa unit, gitu ya. Sehingga perlu ada perwakilan lah paling tidak, gitu ya. Ya misalnya kalau contohnya di mana di kabupaten lah, ya, Kabupaten Klaten misalnya gitu ya, itu kan ada beberapa bawahan ya, di bawah kepala BPS Kabupaten itu ada koordinator gitu ya. Nah ini masing-masing ada produksi, ada sosial, ada neraca, ada apalagi ya IPDS gitu ya, atau TU malah gitu ya. Nah ini kan satu orang dengan orang lain tadi kan paling tidak menguasai bidangnya sendiri-sendiri, maka ada perwakilan lah maksudnya gitu ya. Gitu. Nah kemudian tadi sudah kita sebutkan perlu penyiapan dokumen-dokumen yang menunjang tadi, yang apa-apa yang diperlukan tadi, tentu pedoman undang-undang, perpu, peraturan-peraturan ya, atau Kepmen itu disiapkan, rensranya disiapkan, renjanya, RKL-nya, ya, atau hasil perjanjian kerja, ikunya, ya, ikinya dan sebagainya ya. Nah, tentu kemudian ini juga disiapkan rensra kita, rencana strategi tadi, tapi tidak hanya rensra ya, tapi nama rencananya macam-macam lah gitu ya. Ini semua file-file itu harus kita siapkan ya, sebagai bahan untuk menyusun lakib tadi. Nah, rencana kinerja, nah tentu apa yang kita harus capai ya. Jadi outcome-nya apa, output-nya apa ya. Kemudian kalau di ASN-nya, staff-nya ya berapa capaian berapa persen gitu kan ya. Itu nanti akan terlihat gitu ya. Kemudian file-file atau dokumen-dokumen perjanjian kerja antara bawahan dan atasan, antara unit sama atasan unit itu harus disiapkan semua. Itu kan berjenjang gitu ya, sesuai dengan struktur organisasinya. Nah, kemudian tentu indikator kinerja utama ya, tapi tentu tidak hanya indikator kerja utama, indikator kinerja instansi atau indikator kerja kegiatan atau indikator program dan sebagainya tentu kita siapkan juga ya, tapi yang utama mungkin indikator kinerja utama gitu ya. Kemudian juga sistem informasinya kinerja sendiri itu harus disiapkan ya. Ya tentu kita dapat file gitu ya dari Menpan RB, nah, kemudian kita pelajari, kita bisa mengoperasikan tadi ya. Pelajarilah sistem informasi, karena sistem informasi itu biasanya akan dibuat oleh Menpan sebagai koordinator di dalam pembuatan lakib ya. Itu kira-kira. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan sebetulnya ya, jadi cuma gambarnya beda ya. Ada eksekutif summary, bab 1 pendahuluan, bab 1 pendahuluan, bab 2 perencanaan dan perjanjian, bab 3 akuntabilitas, penutup dan lampiran-lampiran tadi ya.
Gitu. Nah, kemudian penyusunan lakib, pengisian outline lakib. Nah, ini tadi. Jadi sebenarnya isinya apa sih yang harus kita perhatikan di dalam pembuatan lakib? Ya tentu ini aja ada harus pedoman ini. Permenpan RB nomor 25 tahun 2012 tadi, ya. Itu secara garis besar dijelaskan ini, ya. Yaitu pertama adalah menyajikan informasi pencapaian IKU tadi, ya. Artinya kita arahkan ke sana tadi kalau sudah ada ya. Tentu di samping itu ada IKI, ada target, ada sasaran, ada kegiatan, ada program, ada kegiatan, ya. Yang dua, bukan kompilasi dari unit kerja di bawahnya, ya, bukan, ya. Jadi misalnya di Postat ya. Jadi IKU-nya laporannya direktur itu bukan merupakan gabungan dari unit-unit yang ada di Postat, ya. Perpustakaan seperti apa, berapa capaiannya, jurusan atau prodi atau BAU, BAK atau lagi BBM gitu ya. Nah, itu harus dibuat juga ya. Atasan tadi, walaupun nanti datanya itu memang ya dari bawahan ya. Gitu. Menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome. Nah, ini ya. Ini diharapkan arahnya ke sana ya. Kenapa ini diharapkan outcome bukan output? Ya karena nilai outcome itu lebih besar daripada nilai output. Maka hampir semua instansi itu berlomba-lomba untuk merealisasi outcome-nya, ya. Ya artinya outcome kita tahu bahwa outcome itu adalah merupakan manfaat atau kegunaan daripada output, gitu ya, gitu ya. Artinya nilainya lebih tinggi, wajar lah, ya. Gitu. Menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan. Nah, iyalah ya, ya. Jadi hasil kesepakatan tadi harus dijanjikan, harus dimuat di dalam ini, informasikan ya. Si A, si B, si C, ini nanti akan capaian berapa atau boleh juga rata-ratanya dari karyawan ini berapa ya, atau unit 1, unit 2, unit 3 berapa, itu tentu boleh aja gitu ya. Kemudian menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja tentu ya. Tadi katakan tadi ya, di akuntabilitas tadi isinya ini ya, evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja tadi. Ya, muatlah di dalam bab 3 tadi, menyajikan evaluasi. Artinya hasil sama pembahasan tadi gitu ya, dibahas gitu ya. Kemudian menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya ya, boleh. Ini adalah salah satu cara aja lah ya, boleh membandingkan tahun lalu dengan tahun sekarang. Ya. Atau bahkan juga bisa membandingkan lain yang diperlukan, misalnya instansi lain, itu boleh ya, yang sejalan ya, atau yang level, misalnya di Postat. Nah, ini unit-unit yang paling baik itu mana penggunaan anggaran tadi ya, bisa dibandingkan begitu ya. Gitu. Ya. Menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kerja. Iya, ya. Ini juga perlu, ya. Jadi tidak hanya kegiatan saja, tapi realisasi keuangan itu juga harus diperhitungkan, harus dilaporkan juga, ya. Jangan sampai uangnya udah habis, tapi outcome-nya, output-nya itu tidak ada. Nah, itu kan dari masalah kan ya. Ya, maka biasanya akan selaras lah ya. Ya, kalau uangnya habis tentu ada hasil mestinya gitu ya. Yang sampai uangnya habis nggak ada hasil, itu jadi masalah betul. Ya. Maka penggunaan keuangan itu harus ketat ya. Seperti kemarin sudah saya jelaskan tadi, pencairan dana pun harus lewat berapa jalur kan ya. Dari bendara pengeluaran, kemudian ke PPK, ke pejabat pejabat kuasa anggaran ya, pejabat perjanjian
atau persetujuan ya, dan sebagainya gitu ya. Jadi banyak tidak mudah, termasuk di KPN ya. KPN juga gitu kan, nggak gampang untuk mengeluarkan P2D ya. Surat itu kan nggak gampang. Begitu juga nanti di banknya kita simpan uang di sana, itu ya harus ada bukti-bukti yang kuat. Ya paling tidak ada rekomendasi dari apa instansi kita ya. Gitu. Oke. Informasi kinerja dalam lakip dapat diandalkan. Nah, tentu harapan kita ya. Ya dia sesuai dengan kenyataan lah gitu ya. Ya. Nah, kenyataan itu tentu kita wujudkan dengan keandalan tadi ya. Tapi kalau memang Anda tidak produktif, tidak profesional, hasilnya kurang baik ya itulah ya. Nah, mungkin kita akan membuat laporan dengan baik tadi ya. Pasti nanti dapat nilai yang kurang baik. Maka kinerja tadi dari awal harus kita awasi, harus kita monitor terus gitu ya. Supaya ini lakip itu harus yang andal tadi ya. Dan tentu andal itu ya dia dari segi administrasinya lakip lengkap, dari isinya juga bagus gitu ya. Itu kira-kira gitu ya. Kalau lihat dari outline lakip secara keseluruhan. Nah, ini kita jelaskan lagi gitu ya. Apa-apa yang ada di dalam eksekutif summary ini lebih terlihat ya. Yaitu tentu memuat tadi ya, kinerja tadi ya. Kinerja tadi apa yang diperoleh yang hasil tadi ya. Tentu kinerja yang paling gampang yaitu ya capaian yang telah dicapai itu apa saja gitu ya. Kemudian juga ada IKU, indikator kinerja utama kan. Jadi ini harus dimunculkan ya. Ya. Ya kalau tidak bisa outcome ya output lah gitu ya. Tapi lebih baik kita lebih outcome lah supaya nilainya tinggi ya. Kemudian begitu juga faktor-faktor berpengaruh tadi disebutkan juga gitu kan ya. Ya. Kenapa kalau itu berhasil, apa faktornya, apa yang kurang, sebutkan gitu ya, ini faktor berpengaruh tadi. Atau sumber daya manusianya kurang kualitasnya gitu ya, maka perlu dilatih, disekolahkan, ya, atau mungkin mesinnya, peralatannya kurang, ya, perlu ditambah, ya, atau mungkin anggarannya pada waktu pengajuan kurang, ya tentu ya, itu juga dianalisis di dalam faktor berpengaruh, ya. Gitu. Nah, kemudian rekomendasi tentu tadi dari hasil tadi apa rekomendasinya tadi ya tentu nanti rekomendasi itu kan tadi dari penutup tadi kan ya. Nah, kita gabung dari ini artinya secara eksekutif summary itu isinya ya garis besar aja lah ya hasil-hasil tadi kan ya. Gimana kinerjanya, gimana IKU-nya, gimana faktor pengaruh dan rekomendasi ya. Ini garis besar ya, tapi ya, yang lain masih ada sebenarnya di dalam pedoman tadi ya, kira-kira ya. Nah ini kemudian di dalam pendahuluan, nah ini ya, itu yang memberikan gambaran umum lah, ya gambaran umum dari instansi misalnya BPS lah, apa itu BPS itu apalah gitu ya, jelaskan gitu, isinya apa, misinya apa, tujuannya apa, sasarannya apa, programnya apa, kegiatannya apa dan sebagainya lah gitu ya. Itu ya. Nah ini ya. Ya nanti tentu akan berhubungan dengan tugas dan fungsi tadi. Ya. Tentu ini tugas tadi kan ada program, ada kegiatan ya. Nanti tugasnya apa, fungsi apa dijelaskan lebih lanjut ya itu. Pendahuluan tadi. Kemudian nilai ya, value. Jadi nilai-nilai yang ada di bebas kelebihannya itu apa? Ya. Itu ya. Ya, tentu ini berhubungan dengan capaian tadi ya. Apa yang harus dituangkan di dalam value atau nilai ini. Ya. Kemudian faktor apa? Pendukung, ya, faktor penguat dan faktor
penghambat. Nah, ini dimasukkan kalau ini namanya analisis SWOT ya, gampang gitu ya. Nah, ini jadi ya supaya memudahkan apa sih yang faktor-faktor tadi kan tadi sebutkan tadi faktor yang bisa berpengaruh positif apa, faktor yang berpengaruh negatif apa ya. Ya sebenarnya tidak harus SWOT gitu ya. Kita juga punya alat-alat analisis yang lebih apa canggih gitu ya. Tapi cuma kadang-kadang kita harus hati-hati penggunaan ilmu kita tasik itu karena nanti menpan belum tentu tahu ya. Kalau tahu nggak apa-apa gitu ya. Baik, tapi kalau kita itu menganggap itu bagus, tapi orang menpan nggak tahu, ya dari masalah juga gitu masalahnya gitu ya. Ya maka ya sosialisasi tasik itu tidak hanya orang BP saja ya. Kita semuanya harus ke kementerian lembaga yang lain supaya ya salah satunya ini ya. Itu. Tidak hanya analis SWOT aja gitu ya. Oke. Nah, kemudian tadi adalah pendahuluan. Ya, kemudian perencanaan dan perjanjian kinerja tadi ya, yang kita sebut tadi ya. Nah, tentu Renstra ini rencana strategi tadi ya, itu tentu akan kita uraikan karena ini dalam 5 tahun, kemudian dalam renja atau nanti ada juga rencana kinerja, ada rencana anggaran atau rencana kegiatan apa. Nah, ini juga mungkin dituangkan lah di dalam perencanaan dan perjanjian kerja tadi ya. Nah, kemudian perjanjian kerja sendiri gitu ya. Nah, tentu semua itu akan berhubungan dengan sasaran ya atau strategi khusus ya. Ini harus dimasukkan juga. Jadi kita punya renja atau rencana kinerja atau rencana itu harus punya ini sasaran tadi ya. Kita membuat Renstra itu harus sasarannya apa, ya, strateginya apa, ya itu harus kita buat juga, ya. Ya. Kemudian dari itu, ya, tentu dari rencana kerja maupun perjanjian kerja hubungan dengan sasaran, ya itu, ya. Nah, target sebelum DIPA, sasaran strategi apa atau ya atau target setelah DIPA. Nah ini ya. Jadi sebelum target pra-DIPA, artinya ini adalah ya kita di dalam penggunaan anggaran itu kadang-kadang di tengah jalan ada masalah, yaitu ada suatu kegiatan yang kita sebut dengan revisi anggaran, ya, itu ya. Bisa jadi karena kita mengajukan anggaran itu kan 2 tahun sebelumnya gitu ya kita siap. Itu tidak cocok lagi, mungkin bisa kita revisi, ya. Cuma pada waktu kita merevisi itu ya gampang, ya. Kalau hal-hal yang sifatnya revisi dengan gampang, tapi kalau yang sudah besar nanti kita sampai ke ya Bapenas, apalagi lebih besar lagi ke DPR itu akan lebih sulit ya. Maka dibuatlah perencanaan yang sudah matang misalnya ya. Itu kira-kira. Ya, maka dikatakan target pra-DIPA, sasaran strategiku, kemudian target setelah DIPA. Ya. Gitu. Ya. Nah, kemudian akuntabilitas tadi, ya bab 3 tadi kan ya. Nah ini juga sama, di dalam akuntabilitas itu harus memuat sasaran strateginya apa, indikator kinerja utamanya apa, sistem informasi dan data kinerja bagaimana, ya. Ya ini juga harus didukung dengan rencana kinerja kan itu ya antara rencana dibagi dengan realisasi kali 100% ya. Ya. Nah, itu juga harus menjadi alat analisis tadi ya. Hasilnya ya. Nah, untuk mendukung ini yaitu kita akan berhubungan dengan misalnya tadi pembandingnya tadi ya kinerja tahun sekarang kita bandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya ya. Atau kita bandingkan instansi yang terkait atau tempat yang lain lah ya.
negatif, ya dimasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi kok kenapa kok kinerjanya tidak baik, jelek, gitu ya. Itu harus masuk. Jadi tidak hanya yang baik, tapi yang kurang juga bisa kita masukkan supaya nanti menjadi bahan evaluasi tahun berikutnya. Kinerja di luar penetapan kinerja. Nah ini ya, maksudnya apa? Nah ini, bahwa kita kemarin udah atau tadi sudah kita sebutkan bahwa setiap pegawai, setiap unit itu melakukan perjanjian kinerja, ya. Nah, pekerjaan yang di suatu unit atau di suatu kantor atau di BPS itu habis dibagi, ya. Itu enggak ada lagi pekerjaan yang lain. Itu bisa juga suatu unit atau seseorang itu mendapat tambahan pekerjaan lain, ya. Bisa jadi, ya. Maka tadi katakan di luar penetapan kinerja tadi, ya. Nanti dapat tambahan, nah, itu ya. Ya, tambahan itu bisa juga dari dalam, ya misalnya ada pegawai yang sakit gitu ya, atau yang meninggal misalnya gitu ya, belum ada penggantinya, maka biasanya pekerjaan yang tadi akan dilimpahkan kepada temannya lah gitu ya, bisa juga ya. Atau nah ini di apa diserahkan kepada seseorang atau unit tertentu, maka pekerjaan tadi kan di luar apa perjanjian kinerja, ya ada tambahan tadi. Ini bisa juga ya, dimasukkan juga gitu ya. Nah, tentu semua itu kita akan terkait dengan kinerja keuangan tadi, ya. Gitu. Ya. Kemudian penutup tentu tadi ya. Ya tentu penutup tentu kesimpulan gitu ya. Ya, hasil daripada kinerja apa? Nah, itu masukkan di dalam ukuran kinerja semuanya. Ya, gitu ya. Masukkan ceritanya ya. Memudahkan kita. Oh, si A, si B, ya, artinya kalau itu perorangan. Tapi kalau biasanya kalau per unit gitu ya, unit ini gitu ya, masukkan situ capaian masing-masing tadi. Ya. Nah, kemudian dari hasil itu kemudian kita simpulkan mana yang positif, mana yang negatif tadi dari apa hasil kinerja tadi, ya masukkan sini. Kemudian juga rekomendasi, ya rekomendasi ya hal-hal yang memang seharusnya tidak dilakukan tapi dilakukan ya, maka harus apa ya, harus memberikan rekomendasi, ya, ya boleh ya dan sebagainya lah ya. Itulah kira-kira ya apa-apa yang ada di dalam lakib. Oh, satu lagi adalah lampiran tentunya ya. Lampiran tadi tanda bukti lah ya bahwa apa isi daripada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 itu ya bukti bahwa itu betul dilakukan ya. Ya. Maka harus ada perencanaan kinerja, ya harus diisi lampiran tadi apa perencanaan kerjanya ya. Ya termasuk kemarin apa yang kita bahas tadi, ada DIPA, ada RAB, ada TOR, ada apa SSKP dan sebagainya itu ya. Itu akan menjadi bahan lampiran di dalam pembuatan lakib. Nah, kemudian juga perjanjian kerja itu ya harus dilampirkan ya dari pegawai ini ya, tentu ada nilainya ya, dari unit yang ini ya sebagai bukti nanti ya. Gitu. Kemudian pengukuran capaian itu berapa ya? Apakah 50%, apa 100%? Nah, ini tentu dilampirkan lah gitu ya. Gitu. Ya. Dan lain-lain mestinya ya. Tidak hanya ini isinya ya, karena dari besar aja ini ya. Anda baca di dalam bentuk lakib BPS misalnya. Nah ini bahkan penyusun lakib
dokumen atau data yang diperlukan. Nah, ini ya. Ini tadi diulang lagi, sebenarnya sudah ada tadi ya, form pengukuran kinerja. Ya, harus punyalah program kegiatan terkait sasaran. Nah, tentu sudah kita sebutkan pasti ya, program kegiatan dan sasaran itu saling terkait, termasuk kebijakan misalnya gitu ya. Perbandingan data kinerja tadi tahun lalu atau hasil lain atau apalah ya, faktor penyebab kegagalan keberhasilan. Nah, disebutkan, jadi tidak hanya keberhasilan, faktor-faktor tadi, kegagalan harus dimasukkan di dalam penyusunan lakib tadi. Ya. Solusi mengatasi penyebab kegagalan, nah ini perlu kan, ya. Jadi jangan sampai tahun berikutnya gagal lagi dengan permasalahan yang sama. Nah, ini jadi masuk lubang yang sama kata orang ya. Jangan sampai rombongan masuk ke lubang sumur bareng-bareng gitu. Nah, itu kan harus dikemukakan supaya tidak terjadi kegagalan dalam bidang yang sama. Gitu ya. Kemudian juga realisasi anggaran, nanti ya itu dimasukkan ya. Tadi katakan ya mungkin tidak sepenuhnya tidak diserap, gitu ya, atau mungkin terserap semua atau malah kurang. Tadi ada revisi dan sebagainya, itu kan realisasi ya. Anggarannya awal pradipanya sekian, tapi pada waktu setelah gitu, ya. Nah, ini ya masing-masing pengukuran kinerja, evaluasi analisis akuntabilitas kerja. Nah, ini akuntabilitas kinerja ya. Ya. Oke. Kemudian fungsi, manfaat, prinsip, akib. Nah, fungsinya ya. Oke. Karakteristik laporan berkualitas. Nah, ini sebenarnya tadi sudah kita sebutkan ya. Ya, cuma kita dalam bahasa yang beda. Memfokuskan pada hal kunci, yang pokok ya. Dan pokok pekerjaan kita itu apa? Gitu ya. Ini harus jangan sampai yang lain-lain malah nggak pokok dimasukkan yang kunci ya. Artinya sesuai dengan target, sesuai dengan perencanaan kita gitu ya. Artinya mungkin berhubunganlah dengan rencana tadi ya. Mengaitkan dengan tujuan dan hasil pasti ya. Hasil tadi pasti ada tujuan kan ya. Maka tadi katakan dalam kesimpulan atau dalam ya penutup itu pasti apa-apa tadi. Nah, itu harus dikaitkan dengan tujuan. Pasti antara tujuan dan hasil itu harus ada korelasinya. Yang kalau hasil nggak ada hubungan tujuan, ya ngapain bekerja gitu ya. Pasti orang orientasinya ke sana kan gitu ya. Menempatkan hasil dalam konteks ya iyalah ya. Hasil itu hal yang penting gitu ya. Outcome output itu penting gitu ya. Maka itu harus betul-betul dicapai gitu ya. Ya. Mengaitkan sumber daya dengan hasil yang dicapai iya ya. Ya, apakah sumber dayanya itu cukup atau tidak? Misalnya man-nya lah ya. Cukup nggak SDM-nya gitu ya, money-nya cukup nggak gitu ya, mesinnya ya, materialnya gitu kan ya, atau waktunya ya, itu juga modal juga, sumber daya juga ya. Menyajikan perbandingan informasi tadi ya, tahun lalu atau lembaga yang lain. Nah, di dalam ini penting dia supaya bisa mensosialisasikan ya, media ini penting ya. Berhubungan kerja koordinasi perlu dimanfaatkan media akuntabilitas, media informasi itu ya kita siapkan semua itu ya supaya di dalam penyusunan lakib itu bagus ya. Ini ya pasti ya kalau kita karena tadi kan tim ya maka perlu ada media telepon ya atau media akuntabilitas pedoman-pedoman ya atau media informasi yang lain data-data tadi biasanya ya dari data perjanjian apalah pokoknya itu hal yang sangat penting dan sebagainya. Kemudian manfaatnya daripada lakib yaitu menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel ya. Jadi kita harapkan ke sana bahwa suatu lembaga kementerian lembaga itu betul-betul
bisa melaksanakan apa yang direncanakan tadi, ya, ya, betul. Dan bisa mempertanggungjawabkan, ya. Kemudian begitu juga meningkatkan akuntabilitas, tentu, ya, karena akuntabel tentu instansi tadi dinilai oleh lembaga lain, ya, atau Menpan, maka bahwa instansi tadi akuntabilitasnya naik, gitu ya. Umpan balik untuk perbaikan dan peningkatan kinerja tadi, ya, review tadi, ya, evaluasi tadi, salah satunya ini. Jadi tahun ini berapa, nah, tahun berikutnya tentu dasarnya tahun ini supaya tidak terjadi persoalan yang sama, ya, itu ya, maka harus diperbaiki. Atau mungkin tadi ada faktor-faktor pendukung yang baik, ya, tentu ini akan kita pupuk terus, ya, sehingga hasilnya lebih baik lagi. Menilai keberhasilan dan kegagalan, nah tentu, ya. Jadi kita bahas itu tidak hanya keberhasilan, kegagalan pun juga kita bahas, ya, gitu ya. Supaya sebagai input tadi, ya, kalau keberhasilan jelas bagaimana supaya bisa mempertahankan bahkan bisa meningkatkan. Kegagalan, ya, harusnya tidak terjadi kegagalan kembali lah pada tahun tersebut, gitu ya. Prinsip lakib, nah, ini sebenarnya sudah sama, ya. Pertama adalah manfaatnya. Untuk apa sih lakib? Kan, ya, sebenarnya tadi disebutkan juga, ya, itu untuk peningkatan pencapaian kinerja tadi, ya, dari pembanding tadi kan, ya, ada suatu pedoman gitu, ya. Nah, supaya bisa hasilnya baik, ini loh yang harus Anda capai, ya, dalam perencanaan tadi, ya. Akuntabilitas tadi, ya, hal yang dominan yang membuat sukses atau gagal perencanaan tadi, ya. Ya, tentu harus dipertanggungjawabkan, ya. Akuntabilitasnya baik, tentu perencanaan itu bisa terlaksana dengan sempurna semuanya, gitu ya. Tidak hanya tidak hanya efektif, tapi juga efisien dan produktif, gitu ya. Di dalam pekerjaan kan itu, ya, efisien, efektif, dan produktif. Itu akan berhubungan dengan akuntabilitas pasti, ya. Ya. Perbandingan tadi, bandingkan dengan tahun lalu atau kondisi yang lain atau instansi lain. Ya. Prioritas, nah tentu, ya, hal yang dilaporkan relevan bagi pengambilan keputusan, ya, ya. Ya, tentu sesuaikan dengan tadi outcome dan output tadi, itu prioritas biasanya, ya. Ya. Itu terkait, maka output dan outcome itu harus tercapai. Nah, supaya nanti di dalam membuat laporan tidak masalah juga, gitu ya. Ya, karena masih relevan dengan pengambilan keputusan tadi. Lingkup bertanggung jawab, hal yang dilaporkan proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawabnya. Iyalah, ya, sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing, ya. Ya, kalau BBS ya berhubungan dengan pengumpulan data atau persoalan data lah. Kemudian kalau kementerian lain, misalnya Kementerian Pertanian, ya berhubungan dengan hal pertanian, ya, dan sebagainya. Begitu juga eselon 2 ya sesuai bidang masing-masing, ada yang produksi, ada yang sosial, ada yang neraca atau kependudukan atau apalah, gitu ya. Itu masing-masing lah, ya. Itu. Oke, apalagi pengungkapan akuntabilitas kinerja. Nah, ini sebenarnya sudah juga. Ya, pada dasarnya bahwa laporan lakib disampaikan paling lambat 3 bulan, ya, setelah tahun anggaran terakhir. Ya, berarti kan Januari, Februari, Maret itu paling akhir kan, ya. Gitu, ya. Ya, kalau BPS jangan sampai lah, ya, kita itu sudah ketat bulan Desember minggu terakhir, ya, minggu terakhir atau minggu ketiga, 4 dan 3 lah, itu anggaran sudah kita tutup, ya, sehingga itu digunakan untuk membuat laporan-laporan ini, ya, ya, sehingga pada awal tahun minggu pertama itu kita sudah siap sebetulnya, ya, tidak harus nunggu 3 bulan, ya, itu baik, ya, kita berlaku semacam itu, ya, walaupun kita diberikan waktu 3 bulan, ya. Nah, ini, ya,
Isinya apa? Yaitu indikator kinerja yang dipakai beserta penjelasannya. Ya, tadi sudah penjelasannya. Pengukuran kinerjanya, bagaimana evaluasinya, kinerja bagaimana, penyajian data akuntabilitas kinerja, penyajian data akuntabilitas keuangan, kesimpulan hasil evaluasi secara menyeluruh, strategi pemecahan masalah. Ya. Nah, tentu tadi isi daripada lakip ya ini juga sama seperti tadi yang kita sebutkan tadi, ya. Itu kira-kira. Nah, kertas kerja, nah, tadi ya, kertas kerja. Nah, ini diatur di dalam pengawasan tadi, di dalam evaluasi ada yang namanya kertas kerja, yaitu Permen PAN RB nomor 35 tahun 2011 ya. Jadi banyak sekali ya, peraturan-peraturan yang Permen RB yang berhubungan dengan lakip maupun sakip tadi ya. Itu tapi itu harus dibaca kalau Anda terlibat di dalam itu ya, supaya tidak bermasalah. Yaitu Permen PAN RB 35 2011 tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ya. Akib ini ya. Ya. Tadi evaluasinya bagaimana? Ini petunjuknya kan ya. Jadi orang mau mengevaluasi lakip ya ada pedomannya, diatur, jangan sembarangan juga kan ya. Maka supaya instansi atau kementerian tadi ya arahnya ke sini ya, supaya jangan terlalu jauh gitu ya. Dari evaluasinya jelek bisa juga ya, terlalu jauh. Gitu. Nah, kemudian sebagai petunjuk untuk APIP, aparatur pengawas intern pemerintah, misalnya di BPS ada inspektorat utama, inspektur utama. Ya, kalau di kementerian ya inspeksi jenderal ya, inspektorat jenderal gitu ya. Melakukan evaluasi atas sakip, lakip, instansinya, iyalah ya. Hasil evaluasinya juga akan dinilai oleh Kementerian Menpan RB tadi, ya. Maka nggak boleh sembarangan. Inspektur utama itu nggak boleh sembarangan juga pada waktu ngecek kelengkapan atau isi daripada lakip atau sakip tadi, karena dapat nilai juga dari sini. Ini petunjuknya, petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yaitu pendokumentasian langkah-langkah evaluasi dalam kertas kerja. Iya ya, ini harus dilakukan ya, supaya enggak ada apa, kertas kerja itu ada hal yang penting kan ya, sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi tahun tertentu. Ya. Pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat diterusi. Ya, tadi maka data itu harus disiapkan betul, ya, jangan sampai hilang ya, gitu. Ini ya, maka harus ada pengelola data yang baik. Ya. Bahan acuan bagi kementerian, lembaga, pemerintah, provinsi, kabupaten, kota dalam menyusun petunjuk pelaksanaan evaluasi internal. Itu tadi ya, penting ya, internal tadi. Jadi tidak Menpan, tapi sebelum di Menpan, ya kita evaluasi dari sini dulu, ya. Yang tadi dibandingkan ini oleh inspektor utama tadi harus dilaksanakan dengan baik, ya. Dasar untuk penyusunan laporan hasil evaluasi, ya iyalah ya. Nanti akan menjadi evaluasi hasil laporan tadi ya. Panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi bagi pejabat dan staf pelaksana yang melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja tadi ya. Ya, jadi pejabat ini juga dievaluasi nanti apakah kinerjamu baik atau tidak ya. Ya, kalau kinerjanya nggak baik ya dicopot aja lah ya, ganti yang muda-muda yang lebih energi. Ya, ya. Sekarang kan gitu kan, kinerja bukan apalah, bukan umurnya tua atau bukan karena foniknya lama, tidak, atau masa kerjanya ya tidak. Sekarang dari sini muncul lah generasi muda yang memang mampu, itu harus dipromosikan lah ya gitu ya. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Evaluasi penerapan manajemen kinerja sistem akib meliputi tadi sudah sebutkan ya. Ada penerapan kebijakan, ada penyusunan dokumen, penerapan kinerja, indikator kinerja utama, sampai dilakukan evaluasi. Ya. Evaluasi atas pencapaian kinerja organisasi termasuk dari sumber lain yang akurat
relevan ya, sebagai pembanding tadi lah. Kemudian evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja sistem SAKIP, sama juga ya, perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi capaian. Ini ya kesimpulan lah gitu. Ini apa nih? Nah, ini nilai-nilai ya. Jadi LAKIP itu dinilai ya. Nah, nilainya itu seperti ini ya. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari LAKIP tadi. Jadi Menpan RB mengeluarkan daftar nilai ya. Kategori AA, A, B, C, 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 D gitu ya. Nah, itu kalau AA itu apa? Nilainya berapa? 85, 100, A 75, 85, B sekian, C sekian, C sekian, C sekian, D. Nah, artinya AA itu apa? Memuaskan, A sendiri sangat baik, B baik, perlu sedikit perbaikan, cukup perlu banyak perbaikan, kurang ya, ini C kurang ya. Ya kalau ada dapat nilai C di sini kurang ya. D sangat kurang ya. Di sini nggak ada nilai E ya, lulus semua kan ya. Ya itu ya, tadinya ya masing-masing punya punya pendapat sendiri lah ya. Di kampus ini, di instansi ini nilainya lah ya. Ringnya juga begitu ya. Ya tergantung Menpan RB lah ya. Nah ini tadi ya, komponen yang dinilai tadi, yaitu pertama adalah perencanaan kinerja tadi, ya penting kan ya. Kenapa penting? Karena nilainya tinggi, 35% ya. 35% lumayan banyak karena dibanding dengan yang lain, ada pengukuran kinerja atau apalagi ya itu. Nah 35% itu dari mana? Ini dari rencana strategi tadi sebanyak 12,5%. Ya, itu pemenuhan renstra. Nah, ya, kita membuat renstra itu harus sesuai dengan peraturan, jangan ngarang sendiri ya. Nah, kemudian dilihat kualitas renstranya apa berkualitas atau tidak. Ya, maka itu jangan hanya membuat renstra asal-asalan jadi ya. Ya, implementasinya renstra. Nah, ini bisa kan diterapkan implementasinya ya. Nah, kalau implementasinya beda dengan renstra ya nilainya jelek lah. Begitu juga rencana kerja tahunan RKT tadi ya, 7,5%. Nah ya, itu pemenuhan RKT sesuai pedoman lah ya. Kualitas RKT-nya sama, implementasinya RKT ya. Kemudian penetapan kerja atau perjanjian kerja 15%. Nah ya, meliputi pemenuhan perjanjian kerja, kualitas perjanjian kerja, implementasinya ya. Oke ya, ini perlu dipertimbangkan kalau kita menjadi seorang pegawai ini ya, di dalam perencanaan nilainya tinggi. Kalau kita bandingin dengan pengukuran kerja ya cuma 20% ya, tapi jangan bilang cuma ya, tapi itu penting juga ya. Ya, artinya lebih kecil lah ya. Yaitu terdiri dari pemenuhan pengukuran 4%. Nah ya, pemenuhan tadi. Kualitas pengukuran 10%. Nah, ini malah tinggi nih ya. Implementasinya 6%. Ya, gitu ya. Ya, jangan tanya kenapa kok ini ya, itu urusan Menpan lah ya. Itu. Ya, kemudian yang ketiga adalah pelaporan kerja, 15% pelaporan tadi ya. Ya, bentuk formatnya dan sebagainya tadi loh, ya. Memenuhi syarat tadi kan Menpan RB tadi. Ini pemenuhan pelaporan sesuai 3%, walaupun 3% ya ada nilainya. Ya. Menyajikan informasi kinerja 80%, 8%. Pemanfaatan informasi kinerja 4%, ya itu. Ini yang keempat yang kita nilai yaitu evaluasi kinerja. Nah, evaluasi tadi kan penting tadi kan ya. Walaupun dilakukan oleh inspektorat utama atau auditor-auditor, ya nilainya 10%, lumayan lah ya, gitu ya. Pemenuhan evaluasi 2%, kecil kali ya. Kualitas evaluasi 5% ya. Pemanfaatan hasil evaluasi 3%, ya lumayan lah ya. Nah, capaian kinerja, nah sekarang 20%, lumayan juga tinggi ya. Tadi yang paling tinggi 35%, perencanaan ya. Nah, capaiannya 20%. Nah, ini ya. Nah, terdiri dari apa? Kinerja yang dilaporkan output 5%.
Nah ya, kinerja dilaporkan itu yang dalam bentuk output cuma 5%. Tapi kalau dalam bentuk outcome itu 10%. Ya. Maka dari tadi saya katakan eselon 2 ataupun saker itu berlomba-lomba untuk memunculkan outcome tadi. Ya. Karena 10%. Nah ini kinerja lainnya 5% tadi. Ada tambahan-tambahan pekerjaan tadi. Masuk sini lah ya. Itu contohnya situ. Tadi yang lain juga ada kinerja lain tadi. Nah ini kalau nilainya kecil sekali ya. A itu nilainya 1 gitu ya, yaitu antara 80 sampai 100, B ya cuma 0,75 ya, C 0,5, D 0,25, E 0 ya. Ini malah ada E ya. Itu ya. Jadi kecil banget gitu. Tapi kan nanti poin-poinnya banyak gitu ya. Ya kan nanti dijumlahkan tadi bisa mencapai berapa ini ya nilai tadi ya. Itu. Nah, seperti nanti Anda fungsional statisi gitu ya. Mengumpulkan kegiatan ini ya kecil-kecil, ini 0,0 gitu. Tapi kan banyak, akhirnya setahun juga banyak gitu loh, ya. Itu. Nah ini pelaporan hasil evaluasi. Tim evaluasi harus menghasilkan kertas kerja evaluasi, ya KKI. Ini harusnya LHI ya. Dan laporan hasil evaluasi. Ya, ini LHI. LHI sumber data melaporan hasil evaluasi. Ya. Permasalahan atas temuan hasil evaluasi, saran perbaikannya harus diungkap secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak tadi yang dievaluasi. Ya, sebenarnya begitu. Ya, kalau pas dievaluasi tunjukkan lo ini kurang baik ini. Maka itu harusnya auditor ya atau ya staf di inspektur utama itu harus lebih menguasai gitu ya. Supaya dapat memberikan masukan-masukan pada kita ya supaya lebih baik. Tabel sekretariat dan sakit nah ini ya. Jadi tadi ya nilai absolut sekian, peringkatnya AA. A itu apa maksudnya? Yaitu memuaskan. Nah ya, memimpin perubahan. Oh ini ya. Berbudaya kinerja, berkinerja tinggi, akuntabel, perlu terus berinovasi ya. Itu AA. Kalau A ya 75 sampai 85 sangat baik ya. Akuntabel dan seterusnya ya. B 65 75 apa B itu baik ya. Akuntabel kinerja dan sebagainya nih ya. Ini apa sebagai pedoman kita kan supaya dapat A apa ini harus dikerjakan itu ya. Paling enggak gitu. Ya cuma di sini nggak ada kumlot ya. Dan cuma A doang. Nah, kemudian yang keempat yaitu CC, nah, 50-65 ya. Nah, sebenarnya yang baru itu ada BB loh sebenarnya ya. Ini mungkin nggak dimunculkan ya di situ. Ada BB ini ya, artinya di bawah A, di atas B lah ya. Ini ada CC. Nah, ini C ini cukup baik. Nah, ya posisinya ini. Kalau C nah, agak kurang. Nah, ya, kalau Anda dapat nilai C agak kurang. Ya. Nah, D agak kurang ya. Itu. Ya. Tadi ada nilai E ya. Padahal itu 0 karena aneh juga ini. Ya. Tadi kan ada E ya. Mana tadi? Nah ini kan ada E kan. Harusnya ini ya E itu ya. Ini memang harus sih. Mungkin ada direvisi lah ya. Kalau tadi 0 kan E ya. Tapi masuk di sini ya. Harusnya berapa sampai berapa itu ya 30 di kemudian 0 sampai berapa E atau 0 itu E itu aja. Ini mungkin belum disempurnakan lah. Nah inilah hasil penilaian Lakip BPS oleh Kemenpan ya. Nah, ini kita itu dinilai tahun 2010 awalnya kan ya. Ya. Ya hasilnya C. Nah, ya. Padahal C tadi isinya apa? Komentarnya C tadi.
Nah, ini ya C agak kurang ya, memang kurang ya, memiliki sistem manajemen kinerja tapi kurang dapat diandalkan, punya tapi punya tok gitu ya, perlu banyak perbaikan lah ya, harus diperbaiki ya, termasuk perbaikan yang mendasar ya, itu ya awalnya begitu kita itu ya, jadi ya memang ya, iya ya misalnya dapat C ya tadi, kita itu zaman dulu kan apa administrasinya kurang tertib ya, artinya bukti-bukti penggunaan pencairan anggaran itu belum lengkap kan ya, ya ini nilainya salah satunya adalah dapat C tadi ya, 45,74 kan ya. Ya misalnya dulu lah contoh lah di kita lah ya, di Polstat itu kan, kita zaman dulu kan kalau rapat-rapat itu ada makan ada apa gitu ya, kan perlu anggaran kan ya. Nah di dalam rapat itu kan kita harus ada buktinya ya, itu ada undangan rapat, ada notulennya, terus ada apalah Pak, daftar absen ya, itu harus ada sekarang itu ya. Kalau zaman dulu pokoknya pesen nasi sekian bungkus habis ya, ya nggak ada buktinya gitu ya. Nah, sekarang harus ya, maka ya harus ketat sekarang supaya ini supaya nilai kita itu naik gitu ya, tidak harus C ya. Kemudian tahun 2011 nah, ada perbaikan kan ya, dari introspeksi tahun 2010 naik terus gitu ya, lumayan akhirnya jadi B kan mulai 2013. Nah, walaupun ini naik juga ya, tapi kecil ya, tapi udah masuk kelompok B kan ya, 65 lumayan lah gitu ya. Kemudian tahun 2014 dapat B, lah naik juga ya. Tahun berikutnya juga naik ya, ini mungkin datanya belum ada ya, sebelumnya 2016 2017, tapi kita langsung masuk ini ya. Nah, 2018 juga nilainya naik ya, 2019 juga naik, dapat BB ya. Ini tadi kan belum ada itu, berarti tadi yang lama tadi mungkin ya, itu kelompok tadi di BB itu kan antara A sama B lah gitu kira-kira ya. Ya. Oke. Nah, ini terakhir kita ya, sampai terakhir ya, dapat nilai 77,02 ya. Ya artinya kan ini kinerja itu berhubungan dengan tunjangan kinerja ya. Jadi tunjangan kinerja kita ya sekitar inilah ya. Belum 100% kan ya. Karena masih BB kan ya. Ya supaya memicu kita ya teman-teman ya harus kerja keras nanti supaya dapat AA tadi kan. Ya. Kan masih jauh kan BB ke AA kan belum ini. Kemudian dari A ke AA itu kan supaya tunjangan kita 100% misalnya gitu ya. Ini juga berhubungan dengan ini, gitu loh. Kira-kira gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan PK kita, ya, lah ya. Jadi artinya ya kita sudah bersyukur nilai kita adalah naik terus gitu ya, relatif grafiknya naik ya. Kita akan arah sana ya, supaya ada perbaikan-perbaikan lagi. Oke, saya kira begitu ya. Ya, silakan kalau ada teman yang mau bertanya.